Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, tabi pun. Kami dari kelompok 1 TPB 6 pada Research by Learning kali ini dengan topik generator pembangkit listrik, kami membawakan judul generator sederhana yang diimplementasikan pada USB charger darurat. Berikut adalah daftar isi yang menjadi pembahasan dalam video kami. Generator adalah mesin atau perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, seperti PLTB, PLTN, dan PLTU. Pada Research by Learning, kali ini kami akan membuat generator sederhana yang digerakkan dengan tenaga manusia. Kemudian generator mengaplikasikan prinsip induksi elektromagnetik, di mana gerakan relatif antara medan magnet dan penghantar listrik akan menghasilkan arus listrik. Elektromagnetik dalam hal ini menggunakan hukum Faraday dan Lenz, yang mana gagal induksi akan dihasilkan dari perubahan fluks terhadap waktu. Perubahan fluks sendiri merupakan perkalian antara medan magnet, luas bidang, dan sudut kontak. Dapat diartikan bahwa jika kita memberikan perubahan pada 3 variabel tersebut, maka akan menghasilkan tegangan atau gagal induksi. Di sini kami akan menjelaskan cara kerja generator sederhana melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu prototipe sederhana motor listrik dengan memanfaatkan sedikit kumparan dan magnet. Yang kedua, prototipe generator sederhana. Yang ketiga, generator listrik yang telah kami sempurnakan untuk menghidupkan sebuah ponsel. Pada prototipe pertama, kami menyinkronkan sistem dengan sensor ultrasonik dengan Arduino dan relay. Ketika sensor aktif, maka akan memicu relay untuk terbuka dan mengalirkan arus listrik pada sistem dan kumparan. Kumparan yang teraliri listrik akan menghasilkan medan magnet imbas induksi dan berinteraksi dengan magnet permanen sehingga menghasilkan rotasi atau pergerakan. Dapat disimpulkan, motor listrik merupakan konversi energi listrik menjadi gerak. Sementara generator kebalikannya, yaitu gerak menjadi listrik yang akan dipaparkan pada prototipe yang kedua. Selanjutnya, prototipe kedua, generator sederhana. Siapkan sebuah botol mineral yang telah dilubangi, kemudian masukkan tusuk sate. Selanjutnya, lilitkan sebuah kawat email 0,5 mm seperti pada di video. Selanjutnya, siapkan 2 buah batang magnet untuk dijepitkan pada sebuah tusuk sate seperti pada di video. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian dengan 50 lilitan, yang mana tegangan tertinggi menghasilkan sebesar 241 mV. Nah, pada percobaan yang kedua dilakukan dengan 30 lilitan, yang mana tegangan tertinggi menghasilkan 115 mV. Pada prototipe 3 yaitu generator yang disempurnakan, pertama alat dan bahan yaitu kita butuh multimeter digital, solder, kawat timah, kemudian casing dinamo, kemudian karbon brush depan dinamo, rotor dinamo yang tidak ada lilitannya tentu saja, kemudian kawat email dengan diameter milimeternya 0,2, kemudian baterai 18650, kabel jumper secukupnya, modul USB charger, magnet 2 buah, kemudian obeng set, gear ratio, kerean mainan, dan mistar. Pertama kali yaitu lilitkan kawat email pada rotor sebanyak 30 lilitan pada masing-masing rotor. Kemudian disolder pada masing-masing pin sebanyak 3 buah. Nah, ini jadinya kawat email dengan rotor yang sudah jadi. Kemudian pasang magnet ke dalam casing dinamo dan kaitkan penguncinya. Kemudian pasang brush ke casing dinamo depan dan pasang rotor, kemudian tutup dengan casing dinamo depan. Untuk mengecek, kita menggunakan selotip dan input arus 3,5 volt dari baterai 18650.
Nah, bisa dilihat dinamo berputar dengan cukup baik. Awalnya dengan bekas mainan, kita membuat dudukan untuk motor listrik yang telah dirangkai, serta penambahan gear rasio. Gear rasio masih disesuaikan sehingga membutuhkan pemotongan untuk lebih lanjut. Di sini kami telah bisa menempatkan gear rasio namun dengan posisi yang belum pas dan agak longgar, sehingga masih membutuhkan penyesuaian lebih lanjut. Gear rasio telah bisa ditempatkan namun motor listrik masih belum pas. Dan di sini ketika motor listrik dan gear rasio telah disesuaikan, kami melakukan pengelasan atau pensolderan pada model USB dengan dua kabel jumper. Pada pengujian yang pertama, dengan versi kecepatan, yaitu dengan kecepatan 96 rpm, kami memperoleh maksimal output yaitu 6,14 volt. Lalu, pada pengujian kedua dengan versi kecepatan, yaitu dengan kecepatan 180 rpm, kami memperoleh maksimal output 7,05 volt. Berikut ini adalah percobaan prototipe kami yang dimana akan mengecas atau mencharging sebuah ponsel. Hasil dan pembahasan. Pertama, generator memiliki prinsip kerja yang mirip dengan motor listrik, namun dengan cara berkebalikan. Motor listrik bekerja memanfaatkan energi listrik dan menghasilkan energi gerak, maka generator dari energi gerak menghasilkan energi listrik. 2. Pada prototipe 2 generator sederhana, yang mana lilitan divariasikan. Ketika 50 lilitan, kami mendapatkan hasil tegangan maksimal 241 mV. Pada 30 lilitan, menghasilkan tegangan maksimal 115 mV. Lilitan memberikan pengaruh terhadap tegangan induksi yang dihasilkan, yang mana gagal induksi akan berbanding lurus dengan banyaknya lilitan pada sistem sesuai hukum Faraday dan Lenz. 3. Pada prototipe 3 generator yang disempurnakan atau merupakan prototipe utama, yang mana RPM divariasikan. Ketika 96 RPM, menghasilkan tegangan maksimal 6,14 volt. Pada 180 RPM, menghasilkan tegangan maksimal 7,05 volt. Variasi kecepatan putaran atau RPM pada generator memengaruhi gagal induksi yang dihasilkan. Semakin sering generator yang diputar, maka rotor yang ada pada generator akan sering bergerak dan akan menimbulkan banyak perubahan sudut kontak antara rotor dan magnet yang ada pada generator. Perubahan sudut yang terjadi secara terus-menerus berbanding lurus dengan gagal induksi yang dihasilkan, sehingga hukum Faraday terbukti. Dapat dilihat pada icon di sebelah kanan, yang mana yang di atas adalah pengaruh lilitan dan yang di bawah adalah pengaruh sudut kontak. Berikut merupakan penjelasan kesimpulan dan saran research based learning yang dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama, generator memiliki cara kerja yang mirip dengan motor listrik namun berbalikan prinsip kerja. Motor listrik memanfaatkan energi listrik dan diubah menjadi energi gerak. Sementara generator memanfaatkan energi gerak menjadi energi listrik. Kedua, jumlah lilitan dan kecepatan putaran pada generator mempengaruhi besar nilai GGL induksi yang dihasilkan. Jumlah lilitan dan perubahan sudut kontak berbanding lurus dengan output GGL induksi. Semakin banyak lilitan, maka semakin besar output GGL induksi yang dihasilkan. Begitu juga, jika semakin sering generator berputar, maka perubahan sudut kontak akan semakin banyak dan GGL induksi yang dihasilkan pun semakin besar. Kemudian, saran.
Yang pertama, sistem rangkaian sebaiknya ditambahkan kapasitor agar output keluaran lebih stabil. Yang kemudian, dalam permodelan dapat menggunakan variasi lilitan, diperbanyak dan kualitas magnet yang bagus agar menghasilkan output GGL induksi yang maksimal. Kelebihan dan kekurangan. A. Kelebihan prototipe. Yang pertama, siap digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika dalam keadaan mendesak. Misalnya saat terjadi pemadaman listrik yang berkepanjangan. Yang kedua, murah dan dapat dibuat secara mandiri. B. Kekurangan prototipe. Belum menghasilkan tenggangan yang konstan. Sekian research based learning dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.